Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Selamat datang kembali di channel yang selalu memberikan informasi dan juga edukasi mengenai perawatan luka. Dan di 2 hari kemarin saya belum upload konten dan hari ini kembali saya akan menyapa dan juga memberikan informasi dan edukasi mengenai suatu permasalahan luka yang memang terkadang menjadi faktor penghambat dalam proses penyembuhan pada luka. Ada kasus di mana luka yang sudah dirawat dengan baik, yang sudah berwarna merah, akan tetapi terjadi luka yang stagnan ataupun perkembangan dalam proses penyembuhan pada lukanya ternyata lama sekali untuk tumbuh jaringan epitel ataupun di fase epitelisasi terjadi suatu hal yang lama sekali untuk pertumbuhan jaringan kulit baru. Di mana terkadang memang hal tersebut menjadi suatu pertanyaan bagi rekan sejawat ataupun para pasien yang sedang mengalami luka. Ada beberapa kasus, contohnya pada luka diabetes, luka abses, ataupun luka selulitis, yang terkadang memang saat luka tersebut sudah berwarna merah akan tetapi jaringan epitelisasi sulit sekali untuk tumbuh. Nah, kenapa sih jaringan epitel ini sulit tumbuh dan apa penyebabnya? Dan apakah ada solusi untuk mempercepat proses penyembuhan pada luka yang terjadi luka stagnan dikarenakan jaringan epitel tidak tumbuh dengan cepat? Maka dari itu, di kesempatan hari ini di channel Mantri Luka, saya akan memberikan penjelasan mengenai hal tersebut karena ada beberapa dari para pemirsa channel Mantri Luka yang menanyakan hal tersebut, dan juga memang kasus ini sering terjadi pada pasien-pasien yang mempunyai luka yang sangat besar yang sudah dirawat kurang lebih 3-6 bulan akan tetapi progresnya terhambat. Ini dia faktor penghambat dalam kasus epitel yang lama sekali tumbuh. Oke, apa saja penyebabnya? Ini dia penyebabnya. Yang pertama, penyebab yang pertama adalah faktor nutrisi. Di mana nutrisi merupakan suatu hal yang penting dalam pertumbuhan jaringan sel-sel baru ataupun regenerasi sel. Hal tersebut memang terkadang menjadi suatu hal yang sulit, apalagi pasien-pasien dengan diabetes mellitus. Ya. Tapi jangan khawatir. Karena apa? Karena protein merupakan suatu gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk regenerasi sel ataupun menumbuhkan sel-sel yang baru. Jadi, apabila ada pasien yang mengalami faktor penghambat ya dalam kasus luka yang jaringan kulit barunya lama sekali tumbuh, silahkan dilihat apakah nutrisinya sudah tercukupi atau belum. Saya rasa hal ini banyak sekali dari para pemirsa yang sudah mengetahui pentingnya protein untuk proses penyembuhan pada luka. Contohnya adalah ikan gabus, ya, putih telur, ya, kacang-kacangan, susu, daging, ikan laut, ikan salmon, ya, itu boleh dikonsumsi pada pasien-pasien yang sedang mengalami luka. Ya, tidak ada pantangan kecuali ada alergi. Oke, itu dia faktor penghambat ataupun faktor penyebab utama apabila jaringan epitel sulit sekali untuk tumbuh. Yang kedua, yaitu permasalahan pada sirkulasi darah.
Banyak sekali pasien-pasien yang tidak menyadari bahwasannya terjadi kerusakan pada pembuluh darah ataupun kurang lancarnya peredaran darah sehingga menyebabkan transport ya ataupun sel-sel nutrisi oksigen yang dibutuhkan oleh luka tidak efektif ataupun terjadi delay yang akhirnya juga dapat menghambat dalam proses penyembuhan pada luka. Dan itu biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan gula darah yang tinggi, punya riwayat stroke, punya gangguan pembuluh darah. Nah, hal tersebut ya juga dapat menghambat dalam proses penyembuhan pada luka, terutama dalam pertumbuhan jaringan epitel. Jadi silakan perhatikan dan juga periksakan apabila mempunyai riwayat-riwayat yang saya sebutkan tadi agar nantinya ya sirkulasi dapat baik, dapat lancar sehingga nutrisi, sel, oksigen dan sel-sel yang dibutuhkan oleh luka tadi dapat support terhadap proses penyembuhan pada luka. Oke, jadi silakan perhatikan faktor penyebab tadi yaitu masalah sirkulasi darah. Oke, selanjutnya adalah proses perawatan luka. Ya, di mana biasanya pasien yang mengalami luka yang sangat lebar ataupun luka yang cukup dalam itu berarti harusnya ya ditumbuhkan dulu jaringan granulasi. Nah, jaringan granulasi ini adalah jaringan yang tumbuh dari bawah ke atas. Di mana hal ini biasanya terjadi pada pasien-pasien yang mengalami abses, yang mengalami luka diabetes yang cukup parah, mengalami luka dekubitus yang cukup dalam, dan itu membutuhkan jaringan granulasi terlebih dahulu untuk tumbuh. Sehingga apa? Sehingga ketika jaringan granulasi ataupun daging yang berwarna merah itu rata dengan tepi luka, maka biasanya epitel akan terlihat. Jaringan epitel merupakan jaringan kulit baru ya yang berwarna pink yang ada pada tepi-tepi luka. Nah, itu harus rata terlebih dahulu. Nah, selanjutnya perhatikan. Ada salah satu video saya yang menjelaskan tentang biofilm. Terkadang jaringan yang sudah berwarna merah itu sering sekali ada biofilm ya ataupun ada koloni bakteri yang menutupi dasar lukanya. Sehingga salep yang kita berikan itu tidak langsung menempel pada dasar luka dan itu juga akan menjadi faktor penyulit ataupun faktor penghambat dalam pertumbuhan jaringan epitel. Dan satu lagi adalah pesan saya, apabila dari para pemirsa sekalian, rekan sejawat ataupun pasien yang sedang mengalami luka, perhatikan dalam pemberian terapi ataupun pemberian salep yang tepat. Karena memang terkadang ada satu pasien yang cocok, ada satu lagi yang kurang cocok. Di mana hal ini juga menjadi pertimbangan nantinya dan juga perhatikan kandungan dari salep tersebut. Saran saya apabila luka tadi sudah berwarna merah, ya carilah salep yang kandungannya adalah hyaluronic acid. Di mana hyaluronic acid ini sangat baik sekali untuk pertumbuhan jaringan epitel ataupun ya carilah kolagen gel. Sangat baik sekali apabila luka tersebut diberikan kolagen gel yang khusus luka. Ingat, kolagen gel yang khusus luka yang nantinya dapat dioleskan pada permukaan luka ataupun dasar luka sehingga dapat mempercepat proses pertumbuhan jaringan epitel ataupun jaringan kulit baru. Nah, hal tersebut juga harus diperhatikan dan juga harus diusahakan nantinya agar apa? Agar pertumbuhan jaringan epitel segera tumbuh ketika luka diameternya lebar, ketika tumbuh jaringan epitel ataupun jaringan pink warna merah muda yang ada di tepi luka itu akan menyempit, menyempit dan menyempit. Sehingga apa? Sehingga luka tersebut dapat menutup dengan sempurna
dan dinyatakan luka tersebut sudah sembuh. Oke, itu dia penjelasan saya mengenai kenapa epitel sulit sekali tumbuh dan juga mengganggu dalam proses penyembuhan pada luka. Sekian, terima kasih sudah menonton video ini. Ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya di channel Menteri Luka, dan terima kasih sudah mendukung channel ini. Yang belum, ya silahkan boleh subscribe, like, komen, dan share kepada masyarakat luas agar nantinya edukasi ini dapat tersampaikan dengan baik. Sekian dari saya Muhammad Subromulis pamit undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat, Mantri Luka.